11 menu sahur meal prep. Masak sekali untuk 3 hari. Ibu bisa lebih santai. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan yuk lanjut deh. Halo Mom semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Kalimat paling jujur yang sering muncul di kepala ibu rumah tangga saat Ramadan itu bukan hanya soal pahala, tapi soal masak apa lagi, nanti sahur, alarm subuh, bunyi rasanya seperti panggilan tugas negara, tidak bisa ditolak, tidak bisa diundur, dan seringnya dijalani dengan mata setengah kebuka dan hati setengah ikhlas. Dapur masih gelap, badan masih berat, tapi otak sudah dituntut mikir menu protein tinggi biar keluarga kuat puasa seharian. Disinilah drama sahur dimulai. Kompor nyala tapi mood belum nyala. Wajan panas tapi semangat masih dingin. Belum lagi kalau buka kulkas isinya random. Tahu setengah, wortel layu, ayam beku kerasnya seperti masalah hidup. Kondisi ini relate banget dengan ibu-ibu sekarang yang harus multitasking dari sebelum matahari terbit, ngurus sahur, anak, suami, sampai tetap dituntut waras menjalani hari. Makanya pembahasan ini penting, karena sahur bukan cuma soal makan, tapi soal energi, emosi, dan kewarasan ibu selama Ramadan. Konsep meal prep lalu jadi penyelamat yang sering diremehkan, padahal dampaknya besar sekali. Masak sekali untuk beberapa hari itu bukan malas, tapi strategi cerdas ibu rumah tangga modern yang paham manajemen waktu dan energi. Bahkan dalam buku Atomic Habits, karya James Clear dijelaskan bahwa kebiasaan kecil yang dipersiapkan sebelumnya bisa mengurangi beban keputusan harian dan membuat hidup jauh lebih ringan. Nah, meal prep sahur ini persis seperti itu. Keputusan masak sudah selesai dari awal, jadi subuh tidak lagi penuh kepanikan. Ibu bisa lebih santai, dapur tetap rapi, dan suasana rumah ikut tenang. Karena percaya atau tidak, ketenangan sahur sering menentukan keharmonisan rumah seharian. Jadi materi ini bukan sekadar soal menu, tapi soal cara ibu menyelamatkan tenaga, waktu, dan sedikit kewarasan selama Ramadan. Menu pertama ayam suwir bumbu kuning ini, menurutku salah satu penyelamat hidup paling realistis saat Ramadan. Karena ayam itu fleksibel, dan hampir semua anggota rumah bisa makan tanpa protes. Proses masaknya juga bisa disambil drama kehidupan. Misalnya sambil nyuci beras, sambil dengar anak debat rebutan charger, ayam tinggal direbus, disuir, lalu ditumis bumbu kuning yang sudah dihaluskan. Kalau mau lebih niat, bisa tambah daun jeruk biar wangi. Disimpan di wadah kaca. Dan percayalah, besok subuh saat mata masih seperempat melek, tinggal angetin saja rasanya sudah kayak masakan baru. Bahkan, kadang suami nanya ini, masak jam berapa? Padahal masaknya kemarin sore sambil nonton sinetron. Menu kedua telur balado ini sering diremehkan. Padahal, ini menu paling setia yang tidak pernah meninggalkan ibu rumah tangga di saat genting. Rebus telur agak banyak sekalian, kupas sambil nonton kajian atau drama Cina, sambil sedikit ngeluh galau, kenapa nasib ibu nggak sebaik para ibu CEO itu? Lalu masak baladonya yang niat, jangan pelit cabai, biar semangat sahurnya juga ikut naik, disimpan. Dan biasanya hari kedua malah makin enak karena bumbunya meresap. Ini cocok banget buat moms yang pernah ngalamin sahur cuma makan telur ceplok polos sambil menatap masa depan dengan tatapan kosong. Menu ketiga, tumis tempe kacang panjang ini, menu yang humble tapi berjasa. Protein nabati yang ramah, di dompet, tapi tetap bikin kenyang lama. Masaknya juga cepat. Tempe dipotong kecil biar bumbu cepat meresap, kacang panjang diiris, ditumis agak kering supaya tahan beberapa hari. Dan lucunya justru menu sederhana begini sering habis duluan,
Mungkin karena rasanya ngingetin masa kecil, atau karena suami kalau lihat tempe selalu bilang masakan rumah itu paling nikmat, walau sebelumnya dia jajan terus di luar. Menu keempat daging cincang kecap ini biasanya jadi menu yang bikin suasana sahur terasa lebih mewah, walau masaknya tetap simple. Daging cincang ditumis bawang putih, bawang bombay kalau ada, tambah kecap manis, sedikit lada. Aromanya itu loh yang bikin anak keluar kamar nanya sahur ya bun. Padahal biasanya dibangunin 3 kali baru gerak. Menu ini juga enak dicampur nasi hangat, praktis, tinggi protein, dan bikin tenaga lebih stabil sampai siang. Menu kelima perkedel kentang isi ayam ini cocok buat moms yang pengen sahur, tapi tetap ada nuansa cemilan. Kentang direbus, dihaluskan, dicampur ayam suwir sisa kemarin juga bisa, dibentuk, lalu digoreng setengah matang, dan disimpan di freezer. Nanti pas sahur tinggal goreng sebentar. Ini solusi buat anak yang susah makan lauk, karena bentuknya lucu dan rasanya gurih. Walau kadang ibu kebagian satu, karena sisanya sudah diambil anak sama suami duluan. Menu keenam orek tahu tempe ini, menu yang kelihatannya sederhana, tapi punya filosofi kuat dalam kehidupan rumah tangga, hemat tapi bergizi, simple tapi ngenyangin. Tahu dan tempe dipotong kecil, dimasak kecap agak kering, bisa tahan lama. Dan biasanya jadi menu cadangan, kalau lauk utama habis duluan. Moms pasti pernah ngalamin masak banyak, tapi pas sahur, lihat wadah lauk, tinggal sisa 2 potong. Entah siapa pelakunya. Tapi semua di rumah pura-pura tidak tahu. Menu ketujuh sup ayam wortel kentang ini, menu berkuah yang jadi penyeimbang. Karena tidak semua sahur, enak makan kering. Kadang tenggorokan masih serak, badan masih dingin. Sup hangat itu rasanya menenangkan. Ayam direbus, tambah wortel dan kentang, bumbunya simple tapi gizinya lengkap. Tinggal dipanasin tiap sahur. Dan ini cocok buat keluarga yang habis tarawih pulang malam lalu. Sahur butuh yang ringan tapi tetap kuat. Menu ke-8 ikan tongkol suwir pedas ini favorit buat moms yang pengen lauk protein tinggi tapi budget tetap aman. Tongkol direbus, disuwir, dimasak pedas, awet, dan justru makin lama makin enak. Menu ini sering jadi andalan di akhir pekan saat pengeluaran mulai menipis, tapi stok sahur harus tetap ada. Dan lucunya, walau murah, rasanya tetap mewah kalau dimakan pakai nasi hangat. Menu ke-9 udang saus tiram ini biasanya dipakai kalau moms lagi pengen suasana sahur yang beda. Bukan cuma kenyang tapi juga bikin mood naik. Udang dimasak saus tiram, bawang putih, sedikit lada, rasanya gurih manis. Disimpan 2-3 hari masih enak. Dan ini sering jadi trik ibu rumah tangga, biar keluarga semangat sahur tanpa harus jajan di luar. Menu nomor 10 chicken teriyaki rumahan ini. Salah satu menu meal prep yang anak-anak pasti suka. Ayam dipotong kecil supaya cepat matang dan cepat panas saat sahur. Dimasak saus teriyaki rumahan. Bisa tambah wijen kalau ada. Aromanya wangi, rasanya manis gurih. Dan ini sering jadi solusi kalau anak mulai bosan sama menu sahur yang terlalu Indonesia banget. Menu ke-11 telur orak-arik sayur ini. Menu pamungkas yang super fleksibel. Telur diorak-arik dengan campuran sayur seperti wortel, buncis, jagung, atau sisa sayur di kulkas. Sekali masak banyak, simpan, dan tiap sahur tinggal angetin. Gizinya lengkap, warnanya juga cantik, dan ini cocok buat moms yang pengen keluarganya tetap makan sayur, walau sahur waktunya mepet. Kalau diperhatiin semua menu ini sebenarnya bukan cuma soal makanan, tapi soal strategi bertahan hidup ibu rumah tangga saat Ramadan. Karena tantangan sahur itu bukan cuma masak, tapi juga ngalahin rasa kantuk, ngatur waktu, dan menjaga kewarasan di dapur jam 3 pagi. Jadi meal prep itu bukan malas masak, tapi justru tanda ibu pintar mengelola tenaga. Setiap menu juga bisa disesuaikan stok kulkas, kondisi dompet,
dan selera keluarga. Tidak harus persis. Yang penting konsepnya masak sekali, simpan rapi, dan sahur jadi lebih ringan. Karena ibu yang tidak terlalu capek di dapur, biasanya lebih punya energi buat urus rumah seharian. Dan di balik semua itu, ada kebahagiaan kecil yang sering tidak disadari, yaitu saat sahur ibu tidak lagi panik, tidak lagi masak sambil setengah merem, tapi bisa duduk sebentar menikmati makanan yang sudah disiapkan dengan tenang. Walau tetap pakai daster dan rambut dicepol seadanya. Kalau dipikir pelan-pelan, sahur itu bukan cuma soal makanan yang masuk ke perut, tapi juga energi yang masuk ke hati. Dari dapur yang lebih siap, ibu jadi punya ruang napas yang lebih panjang. Tidak lagi masak sambil setengah merem, tidak lagi aduk lauk sambil nahan emosi karena anak susah dibangunin. Ada rasa tenang yang pelan-pelan muncul. Karena ternyata mengurus keluarga tidak selalu harus terburu-buru. Dan disitulah kadang ibu sadar. Kekuatan rumah itu bukan cuma dari besar kecilnya bangunan, tapi dari hangat tidaknya suasana subuh yang dibangun seorang ibu dari dapurnya sendiri. Walau tetap ya, drama sahur itu tidak mungkin hilang 100%. Selalu saja ada yang tanya lauk apa sambil muka masih bantal banget. Padahal yang masak sudah standby dari sebelum ayam bangun. Dari rutinitas kecil yang lebih rapi itu, tumbuh optimisme yang juga ikut besar. Ibu jadi tidak sekadar bertahan menjalani Ramadan, tapi bisa menikmati setiap momennya dengan lebih utuh. Lebih sempat senyum, lebih sempat doa, bahkan lebih sempat duduk sebentar tanpa merasa dikejar-kejar waktu. Karena saat ibu lebih tenang, rumah ikut tenang, dan dari situlah puasa tidak lagi terasa berat, melainkan jadi perjalanan hangat yang dijalani bareng-bareng. Dan siapa sangka, perubahan besar itu kadang bukan dimulai dari hal rumit, tapi dari satu keputusan sederhana, masak sekali, supaya hati juga ikut lebih santai. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.